Sejak kecil, saya tumbuh di masa ketika nama Soeharto dipuji di mana-mana. Di televisi, di sekolah, bahkan di obrolan orang dewasa. Rasanya hampir mustahil membayangkan ada yang berani mengkritik beliau. Suasananya tampak stabil, teratur, dan penuh keyakinan bahwa negara sedang berjalan ke arah yang benar. Namun, ingatan masa kecil saya juga menyimpan gambaran yang berbeda. Saya masih ingat bagaimana Bung Karno dikejar-kejar, dikritik dan disudutkan dari berbagai arah. Demonstrasi besar menuntut pembentukan Mahmil Loep terhadap presiden pertama yang dulu kami hormati. Di saat itulah Soeharto muncul sebagai figur yang dianggap menyelamatkan bangsa dari kekacauan. Begitulah gambaran yang tertanam dalam benak saya pada masa itu. Namun, waktu terus berjalan. Memasuki tahun 80-an, saya mulai melihat, meski samar, tanda-tanda bahwa korupsi makin merajalela. Rasa percaya yang dulu begitu kuat perlahan berubah menjadi pertanyaan. Dan ketika gelombang reformasi datang pada tahun 1998, saya termasuk orang yang turun ke jalan, ikut menyuarakan perubahan karena keyakinan bahwa KKN harus dihentikan. Tetapi setelah puluhan tahun berlalu, saya melihat kenyataan yang lebih rumit. KKN yang dulu menjadi alasan utama menjatuhkan Soeharto, kini justru berkembang lebih luas. Korupsi tidak lagi terpusat pada satu partai atau kelompok. Kini hampir semua partai memiliki kasusnya sendiri. Hutang negara bertambah, sementara jurang kesenjangan semakin melebar. Di masa Soeharto, indeks ketimpangan sekitar 0,200, masih tergolong stabil untuk ukuran negara berkembang saat itu. Sekarang angkanya sudah meningkat hingga mendekati 0,435, yang artinya kita sudah berada di zona merah ketidakmerataan. Melihat data itu, saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika dulu kita menjatuhkan seorang pemimpin karena KKN, apakah kita tidak merasa bersalah ketika sekarang justru kondisinya lebih buruk? Perdebatan tentang Soeharto selalu muncul kembali. Ada yang mengkritik keras, ada pula yang mulai mengenangnya dengan rasa rindu. Namun menurut saya, sejarah tidak pernah sesederhana hitam putih. Bung Karno pernah mengeluarkan dekret yang membubarkan DPR dan konstituante. Bahkan, Bung Hatta menulis bahwa tindakan itu dapat dianggap seperti sebuah kudeta. Presiden setelahnya juga tidak luput dari kontroversi. Dari situ saya belajar satu hal. Tidak ada pemimpin yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah. Yang ada hanyalah situasi dan keputusan sulit pada zamannya masing-masing. Karena itulah, bagi saya, penilaian terhadap Soeharto tidak bisa hanya berdasarkan rasa marah atau dendam masa lalu. Hukum sudah menetapkan syarat-syarat pahlawan nasional. Dan secara hukum, Soeharto memenuhi kriteria tersebut. Soal politik tentu ceritanya berbeda. Saya pernah mengalami satu momen yang membuat saya semakin memahami hal ini. Suatu kali, di Simalungun, saya berdiri di depan makam seorang kolonel yang sudah menjadi pahlawan nasional. Namanya tidak banyak dikenal orang, namun jasanya besar. Dari situ saya sadar, gelar pahlawan bukan soal popularitas, melainkan kontribusi. Dan dalam undang-undang, Bung Karno bahkan mendapatkan 2 gelar sekaligus, pahlawan nasional dan pahlawan proklamator. Itu menunjukkan betapa luasnya makna penghargaan terhadap tokoh bangsa. Pada akhirnya, saya menyimpulkan sesuatu yang sederhana namun nyata. Setiap presiden punya jasa, dan setiap presiden punya salah. Sejarah bukan untuk diadili dengan emosi hari ini, melainkan untuk dipahami dengan konteks dan kejernihan.